Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Sesuai dengan kontrak waktu kita yang kemarin yang di Puskesmas saat Ibu memeriksakan kehamilan, bahwa hari ini kita akan melakukan pendidikan kesehatan tentang nutrisi pada ibu hamil. Benar dengan Ibu Lala ya? Ya, Iya, benar ya. Bagaimana Bu keadaan Ibu hari ini? Apa masih ada keluhan mual-mual? Sudah nggak ada, Mbak. Udah ada ya. Sesuai dengan janji kita kemarin, Ibu bisa dilihat bahwa hari ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang nutrisi pada ibu hamil. Di sini saya akan sedikit ya Bu menjelaskan nutrisi apa saja yang ibu hamil butuhkan, kemudian dampak apa saja bila nutrisi itu tidak terpenuhi. Kemudian kenapa sih penting makanan bergizi ini untuk ibu hamil? Kemudian apa sih tanda dan gejala kurangnya nutrisi pada ibu hamil? Nah, kemudian ada nanti di akhir ada tips untuk ibu. Nah, pertama bagaimanakah makanan untuk ibu hamil? Nah, sebenarnya Ibu, ini makanan untuk ibu hamil itu sama saja seperti kita pada umumnya. Cuman di sini jumlah dan kualitasnya itu harus ditingkatkan. Seperti susunan makanan sehari-hari itu harus Ibu selalu usahakan seimbang. Apalagi ini kan Bu anak pertama ya Bu ya, pasti Ibu belum terlalu banyak pengalaman. Maka dari itu Ibu perlu untuk mengetahui apa saja sih sebenarnya makanan yang Ibu butuhkan selama kehamilan ini. Kemudian di sini bisa Ibu lihat ada sumber zat tenaga. Nah, ini bisa dari nasi, Bu, kemudian kentang, roti. Nah, ini bebas, Bu. Ibu pengennya makan apa kayak gitu. Jadi enggak jadi patokan harus nasi selalu ya. Kemudian zat pembangun ini Bu ada daging, kemudian ada ikan, susu, telur, kemudian ada tahu tempe. Nah, biasa kan ibu hamil apalagi trimester pertama ya Bu ya, banyak mualnya, tidak suka makan ini, tidak suka makan itu. Jadi tapi ibu harus pastikan sumber zat pembangun ini seperti daging, ikan, susu, telur ini ada ibu konsumsi dalam masa kehamilan. Kemudian sumber zat pengatur itu ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, kalau hamil kita paling suka makan buah-buahan ya Bu ya, karena segar kan ya. Nah, ini juga tidak boleh terlalu banyak makan buah. Terus ibu mengabaikan untuk makan nasi, makan daging, seperti itu tidak boleh juga. Nah, yang dibutuhkan yaitu seimbang. Berarti ada nasinya, ada lauk pauknya, ada sayur dan buahnya. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian apa saja makanan yang perlu ibu hindari? Nah, yang di sini yang pertama adalah makanan yang diawetkan. Nah, itu sangat berbahaya ya Bu ya untuk kita apalagi hamil anak pertama. Makanan diawetkan itu kan makanan yang udah ada zat kimianya ya, ndak murni lagi. Sebaiknya ibu hindari seperti kayak sosis, makanan kaleng kayak gitu kan. Kemudian menghindari daging, telur, ikan tapi yang kurang matang. Nah, biasanya kan ada yang suka makan telur setengah matang. Nah, itu tidak boleh ya Bu ya. Ibu harus memasaknya dengan matang. Kemudian daging, makan steak kan, ada yang mau medium kayak gitu kan. Ininya kematangannya. Nah, ibu selama kehamilan jangan mengkonsumsi makanan yang seperti itu. Dia pokoknya harus masak. Kemudian membatasi makanan yang mengandung energi tinggi seperti gula dan lemak. Nah, gula dan lemak ini wajib Bu untuk dikonsumsi terbatas gitu ya. Kalau tinggi gula juga kan tidak bagus Bu, nanti posisi bayinya bisa berat badannya berlebih seperti itu. Kemudian membatasi makanan yang mengandung gas. Di sini ada durian, nanas, nangka. Nah, ini kenapa nanti takutnya setelah memakan makanan ini perutnya jadi begah, jadi tidak enak kan, jadi susah untuk beraktivitas. Kemudian membatasi makanan yang mengandung alkohol seperti tapai itu nggak boleh ya dulu ya Bu ya. Nanti kalau udah habis hamil, udah melahirkan Ibu boleh mau makan apa aja. Kemudian kenapa sih sebenarnya makanan yang bergizi ini penting untuk ibu hamil? Ini karena yang pertama untuk menjaga kesehatan dan gizi ibu. Dengan kesehatan yang optimal ya, bayi nanti kan akan bertumbuh dan berkembang dengan sehat, dengan baik.
Kemudian pentingnya lagi untuk makanan yang bergizi yaitu pertumbuhan organ janin. Jadi yang kita takutkan apabila gizi tidak terpenuhi, nanti pertumbuhan janinnya akan terganggu. Ada kelainan-kelainan yang tidak kita inginkan. Maka dari itu kan penting untuk memakan makanan yang bergizi. Kemudian untuk kelancaran persalinan. Nah, kalau dalam posisi gizi kurang nanti kita tidak ada tenaga, kan susah juga ya Bu ya untuk melakukan persalinan dengan lancar. Kemudian mempersiapkan produk ASI. Nah, ini yang paling penting karena setelah bayi dilahirkan harus sedini mungkin untuk memberikan ASI. Oke. Kemudian dampak, di sini ada dampak apabila nutrisi tidak terpenuhi. Dampaknya kepada siapa? Kepada janin dan kepada ibunya. Kalau kepada janin, di sini proses perkembangan dan pertumbuhannya akan berganggu, Bu. Nah, tadi yang saya katakan kan, mungkin bisa ada kelainan-kelainan yang nanti akan merugikan kita seperti itu. Kemudian resiko keguguran. Nah, janin yang tidak kuat itu memang beresiko untuk mengalami keguguran. Kemudian berat badan lahir rendah. Nah, ini makanya harus melakukan pemeriksaan yang teratur ya Bu ya. Karena berat badan lahir bayi yang rendah itu nanti beresiko nanti bayinya akan masuk NICU, seperti itu kan dirawat. Nanti tumbuh kembangnya terganggu. Kemudian ada cacat bawaan. Cacat bawaan ini karena nutrisi tadi yang kurang ya. Jadi tidak bisa mengembangkan organ dengan sempurna. Kemudian pada ibunya nanti bisa ibu jadi lemah, kurang nafsu makan, kemudian perdarahan dalam masa kehamilan yang bisa menyebabkan keguguran, kemudian kemungkinan terjadi infeksi juga bisa, kemudian kurang darah atau anemia. Nah, ini sangat ini ya Bu ya, riskan ya Bu ya. Kalau anemia nanti susah lagi ibu mau tambah darah lagi seperti itu. Kemudian KEK yaitu kurang energi kalori. Nah, ini biasanya yang ngidamnya berat itu kan biasanya tidak mampu bangun. Nah, itu yang namanya KEK. Jadi kurang energi kalori untuk melakukan aktivitas. Nah, ibu bisa lihat nih tanda dan gejalanya apabila ibu terindikasi kekurangan gizi yang seimbang. Yang pertama bisa terjadi kelelahan dan kekurangan energi. Kemudian sering pusing nggak Bu? Oh, enggak sih. Enggak ya. Kemudian sistem kekebalan tubuh yang rendah. Nah, ini kan mengakibatkan tubuh sulit untuk melawan infeksi. Selama kehamilan ini ibu pernah demam enggak? Pernah sih sekali. Oh, pernah sekali ya, tapi udah berobat habis itu sembuh. Oke. Kemudian kulit menjadi kering, gusi bengkak dan berdarah, kemudian sulit berkonsentrasi dan mempunyai reaksi yang lambat, berat badan yang kurang, pertumbuhan yang lambat, serta kelemahan pada otot. Untuk berat badan gimana Bu? Apa naik berat badannya? Stabil sih Mbak, sama saya timbang. Oh, karena masih semester ini ya, trimester pertama ya. Oke, baiklah. Nah, itulah tanda gejala yang harus Ibu waspadai. Apabila Ibu menemukan tanda dan gejala ini, segera Bu untuk konsultasi ke bidannya ya. Nah, kemudian di sini Bu, ini ada dari Kemenkes, di mana di sini dia melihatkan gambar di mana ini merupakan isi piring ibu hamil yang kaya akan protein hewani. Nah, ini bisa ibu lihat kan kalau makanannya ini seimbang, ada nasinya. Nah, di sini bisa ibu lihat kan nasi atau makanan pokok 5 porsi per hari untuk trimester pertama, 6 porsi per hari untuk trimester 2 dan 3. Nah, setiap satu porsinya itu terdiri dari 100 gram atau 3/4 gelas nasi. Ini kenapa porsinya lebih banyak Bu? Karena kan ibu hamil nih otomatis ada 2 orang kan yang harus dikasih nutrisinya. Dan biasanya pada ibu hamil itu sering merasakan begah. Jadi porsi makannya ini 5 kali tapi dalam porsi yang kecil seperti itu. Nah, kemudian ada protein hewani di sini. Nabati ini ibu terserah mau tempe, mau tahu boleh. Kemudian hewaninya mau ikan, mau telur, mau ayam, boleh saja ya Bu ya. Kemudian untuk buah-buahan jangan kita lupakan ya Bu ya. Nah, ini 4 porsi per hari untuk trimester 1, 2, dan 3. Buah-buahannya boleh apa aja, yang penting yang tidak bergas tadi seperti yang saya jelaskan.
Kemudian sayur juga jangan lupa. Nah, kemudian ada air putih. Ini wajib. Untuk air putih ini Bu, di sini ada keterangannya 8 sampai 12 gelas per hari untuk mencegah dehidrasi dan melancarkan pencernaan. Jadi ibu tidak terjadi konstipasi. Kemudian nah ini Bu, tablet penambah darah yang dari puskesmas itu harus rutin ibu minum ya, biar tidak terjadi kekurangan hemoglobin atau yang dikenal dengan anemia. Jadi nanti proses lahirannya akan lancar. Oke. Nah, kemudian Bu, selain makanan di sini juga kita memberikan edukasi ya Bu ya, tentang gimana menjaga ibu hamil dan janin sehat cerdas. Yang pertama, selain makan lebih banyak dari biasanya, ibu harus banyak istirahat. Kemudian bersama suami nih Bu, lakukan stimulasi ya, stimulasi dengan janinnya. Jadi berbicara dengan janin sejak hamil muda dan lakukan sentuhan dengan mengusap perut ya Bu ya. Nah, ini sangat dianjurkan untuk dilakukan Bu, karena menstimulasi bayi sejak dari dalam kandungan itu bisa meningkatkan kecerdasan anak ya. Kemudian nah ini periksa kehamilan secara teratur. Saya lihat sih di buku Pink Ibu tuh ya Bu ya. Nah, ibu rajin sekali periksanya. Nah, itu udah bagus Bu. Nanti tinggal terus-terusan dilakukan sampai nanti akan dekat di hari tafsiran kelahiran. Kemudian beraktivitas fisik. Nah, walaupun ibu nih hamil, kalau udah ada perdarahan apa, ibu harus melakukan aktivitas fisik secara kayak biasa lah, kayak gitu ya. Mau berjalan kaki kah, atau melakukan senam hamil, itu kan ada ya Bu ya. Nah, itu bisa ibu lakukan 30 seperti berjalan kaki ini 30 sampai 60 menit setiap hari kan. Nah, jadi badan ibu tetap terasa segar gitu, bugar. Kemudian menjaga kebersihan diri. Nah, ini mandi Bu, kemudian membersihkan payudara dan daerah kemaluan. Kemudian cuci rambut minimal 2 sampai 3 hari sekali. Kemudian cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Nah, itulah yang harus ibu lakukan dalam menjaga kehamilan ibu ya Bu ya. Oke, baiklah Bu, sampai di sini ya pendidikan kesehatan yang saya berikan tentang gizi yang seimbang untuk ibu hamil. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan terkait apa yang kita bahas hari ini? Ini Mbak, tadi kan Mbak ada bahas ya kalau ibu hamil itu harus rutin minum tablet tambah darah. Nah, saya tuh mau nanya Mbak, kenapa ya ibu hamil itu rentan terjadinya anemia? Oke, pertanyaan yang bagus ya Bu ya. Nah, ini kenapa ibu hamil itu rentan untuk terjadi anemia? Itu dikarenakan yang pertama itu adalah adanya perubahan hormon. Pada saat hamil kan otomatis banyak perubahan yang terjadi karena adanya plasenta tadi itu. Nah, itu hormon terganggu di dalam tubuh kita. Nah, perubahan hormon ini Bu, itu bisa mempengaruhi pembentukan sel darah merah di dalam tubuh ibu. Sehingga ini nih kekurangan nih ininya hemoglobinnya. Nah, itulah yang menyebabkan nanti HB-nya ibu menjadi turun. Kemudian ibu hamil tuh kan Bu rentan dengan mual muntah ya Bu ya. Nah, itu otomatis juga kan nggak bisa masuk makanan yang banyak. Sebenarnya yang harusnya dia hamil itu makan untuk 2 orang ya, karena ini kan ada janin nih di dalam tubuh ibunya. Jadi harusnya makannya bertambah, ini makannya berkurang. Jadi zat-zat yang dibutuhkan tubuh untuk memproduksi sel-sel darah merah itu berkurang, seperti itu Bu. Makanya nanti kalau memang terjadi mual muntah ya Bu ya, ibu segera konsul. Biasanya nanti bidan atau dokter akan memberikan obat meredakan mualnya, untuk meredakan mual sehingga ibu bisa makan dengan benar. Kemudian bisa juga ibu mengatur makannya dengan porsi yang kecil tapi sering. Kemudian dengan gizi yang seimbang tadi ibu, ada lauknya, ada sayurnya, ada buahnya, ada nasinya. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Udah itu aja sih Mbak. Itu aja ya. Mudah-mudahan ini sangat berguna ya Bu ya, untuk ibu memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang selama masa kehamilan anak pertama. Baiklah Bu, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih atas waktunya.
Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya Bu ya di puskesmas. Pesan saya rajin-rajin kontrol. Kemudian jangan lupa bawa buku pinnya. Jadi nanti status kesehatan ibu selama hamil itu terintegrasi. Maksudnya itu bisa kita lihat dari awal sampai akhirnya seperti itu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.